Okay, welcome back to my video. So now, I'm going to explain about the temperature. Atau bahasa Indonesianya adalah suhu. First questions. Do you know why if we boil water, ya kita masak air misalkan set. Nah, ini misalkan air ya. It become hot. And if we compare with the tap water, air yang kita ambil dari keran, the feel is different. Why? Iya, karena suhunya berbeda. It is because of the heat differences. So, while we're talking about temperature, kita harus tahu dulu nih, apa sih temperatur gitu ya. Nah, temperatur simpelnya adalah the degree of heat of an object. Nah, the degree of heat of an object dan unitnya kita pernah belajar nih di bab pertama. Unit dari temperatur itu ya adalah Kelvin. Ini adalah merupakan satuan internasional dari temperatur gitu ya. And then there are another unit ya, ada beberapa unit lagi selain dari Kelvin, ada juga Celsius, ada juga Reaumur, dan yang terakhir ada yang namanya Fahrenheit atau F. Tapi satuan internasionalnya itu tetap Kelvin, satuan internasional. Well, we can measure the temperature using thermometer. So what is thermometer is? Well, we can measure the temperature using thermometer. So the thermometer is consists of two words. The first word is thermo, means heat, and the second words is meter, means measure. Now we are going to talk about the type of thermometer. Jadi ada beberapa tipe dari thermometer. Nah, yang pertama itu ada yang namanya liquid thermometer. Nah, di liquid thermometer ini usually we use mercury and alcohol. Ya, kita bikin tabelnya di sini ya. Okay, here is the table. So there are mercury and alkohol. Ini merkuri dan alkohol dipakainya untuk apa sih? Untuk isiannya. Ya, untuk isiannya. Jadi kalian pernah lihat dong termometer yang bentuknya seperti ini. Wait, let me draw it first. Like this one. Di dalamnya itu ada seperti warna merah di sininya. Lalu di sininya itu ada seperti ini. Nah, this is the liquid thermometer. Gambarnya jelek banget ya, but it's okay. Nah, this is the liquid thermometer, but yang warna merahnya itu kan isiannya. Nah, isiannya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan merkuri dan alkohol. Merkuri itu raksa, ya. Gimana tulisannya nih? Raksa. Nah, merkuri itu raksa. Nah, di sini ada perbedaannya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari merkuri dulu ya. Oke. Nah, untuk yang warna hijau ini ya, ini adalah
kelebihannya, dan nanti yang kekurangannya kita ganti warnanya. Oke. Merkuri itu kelebihannya shiny ya. Jadi warnanya itu seperti silver gitu ya. Jadi bling-bling gitu ya istilahnya. Nah, boiling point-nya atau titik didihnya itu di sini aja ya, di bawahnya. Shiny, terus boiling point-nya itu sampai 350 derajat Celcius. Dan freezing point-nya itu minus 38 derajat Celcius. Oke. Dan tidak membasahi dinding termometernya. Tidak basah gitu ya. Nah, kekurangannya kita pakai warna apa ya? Warna hijau ini aja. Kekurangannya mahal. Expensive, mahal ya. Lalu tidak bisa mengukur temperatur yang rendah ya, hanya sampai minus 38 aja. You cannot measure low temperature gitu ya. Dan yang terakhir adalah beracun ya, jadi nggak boleh tuh kemakan atau kepegang pun nggak boleh ya, beracun. Well, so there are several strengths and weakness of mercury. Dan sekarang kita pindah ke alkohol. Nah, kalau alkohol itu murah guys, murah ya. Dan freezing point-nya itu minus 114 derajat Celcius ya. Dan boiling point-nya itu 78 degree Celcius. Nah, tapi nih kekurangannya adalah bisa membasahi dinding. Ya. And colorless. Nggak ada warnanya kalau alkohol ya. Nah, juga low boiling point. Iya, tadi karena cuman bisa mengukur sampai 78 derajat Celcius. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, the second one is body thermometer. Nah, body thermometer itu biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Is used to measure body temperature. Bentuknya juga sama ya, kayak gini, hampir sama seperti ini. Dan skalanya ya, itu dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, kalian tahu nggak suhu normal dari manusia? Normal temperature of human itu 37 derajat Celcius, kurang lebih 30 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari itu, kita sebutnya demam ya. Berarti suhu tubuhnya tinggi. Kalau kurang, berarti itu suhunya rendah. Namanya apa? Kalau ini lebih dari 37, hipertermia. Kalau kurang itu hipotermia. Okay, let's continue to the relations between the scale. Tadi kita sudah bahas bahwa skala dari temperatur itu ada 4 ya. Kita ulang di sini ya. Yang pertama itu ada Reaumur. Yang kedua itu ada Celsius. Yang ketiga itu ada Fahrenheit.
Dan yang keempat itu ada Kelvin as International Unit of Temperature. Oke, nah di sini itu ada istilah yang namanya boiling point and also freezing point. Oke, for boiling point itu dimana ini artinya adalah titik didih. Dan freezing point itu berarti titik beku. Nah, masing-masing dari scale yang di atas itu mempunyai beda-beda nih nilai boiling point dan freezing point-nya. Kita lihat di gambar sebelah. Nah, kita sudah ada nih untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, and Kelvin. We start from Celsius. Nah, Celsius itu satuannya itu seperti ini, degree C gitu ya. Nah, untuk boiling point-nya kita tulis di sini ya. Boiling point-nya itu dinilai 100 degree Celsius dan freezing point-nya itu di titik 0 derajat Celsius gitu ya. Oke, for Reaumur yang warna kuning, titik didih airnya, boiling point-nya ada 80 degree Reaumur dan freezing point-nya ada di 0 degree Reaumur sama dengan Celsius. Di Fahrenheit, nah boiling point-nya itu 212 degree Fahrenheit dan freezing point-nya di 32 degree Fahrenheit. Untuk Kelvin itu boiling point-nya di 373 degree Kelvin dan freezing point-nya itu di 273 degree Kelvin. Nah, di sini kita akan melihat rentang dari boiling point dan freezing point-nya. Kita lihat 100 untuk boiling point Celsius dan 0 untuk freezing point Celsius. Rentangnya itu titik bekunya, titik didih airnya itu dikurangi titik beku airnya. 100 dikurangi 0 menghasilkan 100. 80 dikurangi 0 menghasilkan 80. 212 dikurangi 32 menghasilkan 120 dan 373 dikurangi 273 menghasilkan 100. Jika kita bandingkan, kita jadikan perbandingan, rentang yang tadi kita bagi masing-masing oleh 20. 100 dibagi 20 menghasilkan 5. 80 dibagi 24, 180 dibagi 29, dan 100 dibagi 25. Maka perbandingannya akan 5 banding 4 banding 9 banding 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara scale yang satu dengan scale yang lainnya menggunakan rumus. Oke, yang pertama, nah kita akan mencari rumus untuk Celsius, Reaumur. Oke, di sini kita langsung ke rumusnya aja. Maka rumusnya kita kan akan mencari Celsius nih. Derajat Celsius, nah TC sama dengan perbandingan Celsiusnya 5 dibagi perbandingan Reaumurnya 4 dikali derajat Reaumurnya. Oke. Kalau dari Reaumur ke Celsius kebalikannya. Derajat Reaumur sama dengan perbandingan Reaumurnya, perbandingan Celsiusnya dibagi derajat Celsiusnya.
Oke, seperti ini. Contoh, kita punya 40 derajat Celcius. Berapa reaumur? Oke. Kita akan mencari reaumur kan? Berarti TR sama dengan 4/5. TC-nya kita udah tahu nih ada 40 derajat. 40 derajat. Maka dibagi dikali. Paham? Atau kalian mau kayak gini aja. 4 kali 4 16 per 5 sama dengan, jadi hasilnya 32 derajat reaumur. Gitu. Atau dibalik. Aku mau dibalik, aku mau mencari Celciusnya, boleh. Misalkan 40 derajat reaumur sama dengan berapa Celcius? Ya kita cari aja. Kan kita mau cari Celcius nih. TC sama dengan 5/4 dikali 40 sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50 derajat Celcius. Gitu ya caranya. Oke, sekarang kita akan mencari hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Celcius dan Fahrenheit di sini kodenya kita sudah tahu ya, perbandingannya 5 dan 9. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari Celcius, T C gitu ya. Nah, kode Celciusnya dibagi kode Fahrenheit-nya dikali derajat Fahrenheit-nya dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena titik beku airnya beda. Nah, kita harus menyesuaikan titik beku airnya ke Celcius karena kita akan mencari Celcius gitu ya. Jadi harus dikurangi 32. Atau ketika kita ingin mencari misalkan derajat Fahrenheit, nah 9 dibagi 5 dikali derajat Celciusnya set. Nah, baru ini ditambah 32. Kenapa? Karena kita mau mengubah dari yang asalnya Celcius ke Fahrenheit. Nah, 0 ke 32 kan nambah 32. Jadi kita harus menambahkan 32 di rumus. Jadi ini rumus untuk Celcius dan Fahrenheit. Kita coba ya. Kita akan mengubah 50 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit ya. Oke, kita langsung aja rumusnya, berarti kita akan mencari Fahrenheit kan. Kita pakainya yang ini. Oke. TF sama dengan 9/5 dikali derajat Celciusnya itu 50. Nah, ditambah 32. Yang di dalam kurung harus didahulukan dikalkulasikannya ya. Jadi 50 kali 9 itu 45. 450 maksudnya dibagi 50. Nah, ditambah 32. Oke, 450 dibagi 50 itu 90 ditambah 32, hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Oke, sekarang Fahrenheit ke reaumur atau sebaliknya. Fahrenheit itu tadi perbandingannya 9 banding 4 ya. Ketika kita ingin mencari Fahrenheit berarti 9/4 dikali derajat reaumurnya, nah ditambah 32 sama kayak yang Celcius tadi ya. Atau kalau kita ingin mencari reaumur berarti 4/9 derajat Fahrenheitnya dikurangi 32.
Nah, gitu. Kita coba juga ya. Kita coba 40 derajat reamur berapa Fahrenheit. Nah, oke. Kita langsung aja, berarti kita mencari Fahrenheitnya. TF sama dengan 9/4, lalu derajat Fahrenheitnya 40 ditambah 32. Set. Nah, bisa kalian juga kayak gini ya. 40 dibagi 4, 10. 10 dibagi 9. 10 dikali 9, 90 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Gitu, gampang ya. Nah, now we're going to convert Celsius to Kelvin dan sebaliknya. Nah, ketika kita ingin mencari derajat Kelvin, ketika kita ingin mencari derajat Celsius, nah, maka derajat Kelvin dikurangi 273. Oke, karena kenapa? Karena di sini lihat ininya sama rentangnya gitu ya. Jadi tinggal dikurangi saja gitu. Nah, kalau kita mau mencari derajat Kelvin berarti derajat Celsiusnya ditambah 273 gitu ya. Karena rentangnya tadi sama 122-nya. Oke, contoh. 23 derajat Kelvin atau derajat Celcius deh yang gampang ya. Nah, berapa derajat Kelvin? Berarti TK sama dengan 23 ditambah 273 sama dengan berapa? Sama dengan 293 Kelvin. Selesai.